Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi macam tukang ini tukang bakso. goreng bala-bala goreng pisang tahu. Tahu. Oke, brother ya, Alhamdulillah. Selamat datang lagi dengan acara kita Toxic Talk asik, ngobrol asik dan ringan bersama saya Haris dan juga Ustadz kita di sebelah saya adalah Ustadz Fadil Abdurrahman. Oke, teman-teman, ini ada perubahan posisi. Iya. Perubahan posisi, jadi saya sebelah kiri berarti ya. Kiri, Ustadz sebelah kanan saya jadinya gitu. Soalnya Ustadz di sebelah kiri. Jadi ada pergantian posisi. Biar seimbang. Kemarin ini ya nggak seimbang. Ya seimbang kemarin. Oke, teman-teman, alhamdulillah hari ini kita ada toksik lagi. Kita akan ngobrolkan sesuatu yang asik di mana teman-teman bisa mendapatkan keseruan, mendapatkan inspirasi, dan yang terakhir itu yang kemarin Ustadz ucapkan komunikatif. Komunikatif. Yang penting komunikasi. Ini komunikasi gitu ya. Aduh, saya hitam-hitam, Ustadz putih-putih ini teh. Jadi hitam putih. Iya, gitu. Jadi acaranya toksik tapi hitam putih gimana nih? Tapi sebenarnya hati saya putih. Ngomong-ngomong tentang hitam putih, tapi sebenarnya nggak ada hubungan. Saya pun ini sebenarnya lagi nunggu apa yang kita bahas ini. Apa yang kita bahas ini? Oke, teman-teman, saya ada tema khusus hari ini karena apa ya? Kayaknya ini temanya agak-agak kita sambung-sambungkan dari yang terakhir kita obrolkan, Ustadz. Nah, ini kan kita kemarin ngobrolkan tentang bucin. Oh. Iya. Cinta gitu. Karena kalau ngobrol tentang cinta itu identiknya dengan seseorang yang kita kasihi, kita sukai, kita sayangi gitu. Tapi kadang ya itu salah sasaran deh, Ustaz ya. Salah sasaran yang Salah kemudian sasaran. ya jadi cintanya buta. Ya gitu. Cintanya tidak melihat. Nggak melihat. Nah, kita akan ngobrolin sesuatu yaitu tentang jodoh. Jodohku. Mantap. Jodohku di mana? Nah, ini adalah apa ya? Kayaknya itu sesuatu yang sering diobrolkan oleh teman-teman atau brother and sister villa, terutama diobrolkan dengan Allah gitu. Aduh ya Allah, jodohku di mana ya Allah? Terutama yang jomblo ya. Terutama yang jomblo. Kalau yang sudah nikah, gimana Ustaz? Masih ada jodoh kah? Hah? Masih ada jodoh? Ada. Oh, ada. Tapi entah itu jodohnya apa enggak ya. Cuman hanya takdir yang berbicara. Oh, ya, Masya Allah. Jadi kalau kita kan ngobrolin jodoh itu identiknya dengan itu ya. Sedia tadi ya seseorang yang kita cintai gitu. Betul. Kalau misalnya sebagai apa? Kalau dalam Islam itu melihat jodoh itu seperti apa sih, Ustaz? Kalau jodoh dalam Al-Quran dan juga hadis tidak ada ya. Tidak ada istilah jodoh. Nggak ada di Al-Quran al-jodoh gitu. Nggak ada. Yang ada itu azwaj, itu macam itu artinya pasangan gitu. Artinya sesuatu yang memang kita laksanakan dan itu memang kita berada dalam sebuah kenyamanan, itu adalah merupakan sebuah jodoh. Macam gitu, makan madu misalkan. Madu makan apa diminum? Bisa dimakan, bisa diminum. Kalau pakai sendok dimakan, kalau pakai gelas diminum. Itu tergantung konteksnya. Tergantung konteksnya, betul. Nah, jadi gitu. Kalau misalkan makanan itu cocok, berarti makanan itu jodohnya dengan perutnya, dengan pencernaannya, dengan lidahnya gitu. Yeah. Dan kita juga sama. Kalau seandainya kita ingin pasangan kita sesuai dengan keinginan kita, kita akan melahirkan kenyamanan gitu. Terus juga kita tenang gitu, nggak gelisah. Tapi kalau seandainya jodoh itu dia membawakan kegelisahan, ketidaktenangan, nah itu perlu dipertanyakan tuh. Itu bukan jodoh menurut. Bisa jadi. Itu pasti itu ada. Jodoh tetangga diambil menurut. Kayaknya ya. Kayak itu permasalahan ini deh, tikungan itu. Tikungan sepertiga gitu. Iya, jadi di dalam Al-Quran itu tidak ada istilah jodoh dalam Al-Quran. Cuman kan di dalam bahasa Indonesia maksud daripada jodoh itu adalah sesuatu yang memang sesuatu yang menjadikan sebagai
hal yang satu paket. Jodoh, pasangan, Pasangan, suami atau istri gitu ya. Suami, istri gitu. Semuanya hal yang terkait tentang kenyamanan dan kedamaian itu bisa jadi dikategorikan jodoh. Gitu. Jadi gitu teman-teman brother and sister. Jadi jodoh itu kalau sudah merasa nyaman, oh mungkin itu jodoh saya gitu ya. Iya, bisa jadi. Bisa gitu. jadi. Makanya jangan terlalu membenci kepada seseorang. Bisa jadi itu jodoh kita. Itu. Dari benci menjadi jodoh. Iya. Menjadi cinta jadi jodoh. Iya, kan benci itu singkatan. Apa itu? Benar-benar cinta. Hati itu. Bagi teman-teman yang suka benci sama ini teman-temannya bisa jadi itu. Jadi cinta gitu. Jadi jangan terlalu benci ya. Jangan terlalu benci lah. Gitu. Kan benci itu nggak baik juga bagi kesehatan kita. Nah ini Ustaz tentang jodoh juga ini ya. Jadi kan bagi teman-teman ya yang masih jomblo visabilillah ini ya. Adakah? Ada visabilillah ya. Jomblo di jalan Allah ini ya, yang istiqomah ini supaya tidak keluar dari jalur dalam mencari jodoh gitu nih. Bagaimana Ustaz kiat-kiat mereka itu bisa menemukan jodoh, karena kan ya sekarang itu ya mungkin nggak tahu ya, ada yang susah ada yang sulit gitu ya, tapi banyak juga teman-teman yang memang ingin mencari jodoh sesuai dengan jalan yang syar'i gitu. Kiat-kiatnya bagaimana Ustaz? Ya seperti apa yang kata Nabi, jika kita sanggup untuk melakukan pernikahan maka nikahlah gitu. Kalau seandainya kita tidak sanggup maka puasa. Itu secara syar'i. Makanya kalau seandainya ada yang disebut dengan jomblo fisabilillah, maka dia harus bisa menundukkan hawa nafsunya. Puasa gitu kan. Puasa terus sampai dia ketemu jodohnya. Baru buka puasa. Enggak ketemunya 1 tahun, puasanya 1 tahun gimana? Ya puasa cinta. Puasa cinta. Ya. Jadi puasa itu bukan berarti ya dari menahan makan dan minum saja. Puasa dalam masalah menundukkan nafsu, menundukkan pandangan, gitu. Astagfirullah. Gitu. Menundukkan, menutup sambil membuka celah gitu. Ya seperti itu. Jadi ya kalau seandainya memang kita, karena kan kata Imam Al-Ghazali kalau nggak salah gitu ya, ada 4 perkara yang gaib bagi manusia. Yang pertama jodoh, rezeki, hari esok yang kita mau jalani, dan yang ketiga itu adalah kematian. Kalau seandainya kita bicara tentang jodoh, seakan-akan kita bicara tentang kapan kamu mati. Artinya hal yang tidak kita ketahui. Bisa jadi apa yang kita rencanakan itu karena memang bukan jodohnya, Allah kan pisahkan. Bisa jadi dari ujung manapun jauh di mata gitu, tapi kalau memang jodohnya Allah dekatkan gitu. Karena itulah misteri. Tapi kembali lagi, jodoh itu bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa. Jodoh itu perlu diikhtiarkan. Betul. Gitu. Seperti makanan itu kan kita kalau lapar kan butuh makanan. Makan gitu ya. Iya. Artinya kan untuk memenuhi kebutuhan perut kita yang kosong kan kita harus ikhtiar juga gitu. Masak nasi dulu untuk mengisi perut. Begitupun pula jodoh. Jodoh pun sama. Bagaimanapun itu sudah ketetapan Allah, kalau seandainya kita tidak berusaha untuk mencari jodoh kita di mana, ya tetap kita tidak akan dipertemukan. Kalau diam aja nggak bakalan ketemu ngendong gitu ya. Pasangannya aja dia lagi cari kemana jodohnya, ternyata dia lagi ngendong ngendong di juru sampai orang lain, kecuali kita ikhtiar. Jadi kita tuh harus ikhtiar dalam mencari jodoh, mencari pasangan. Jadi ya itu jangan diam saja ya. Betul. Yang jelas gini, Mengaris, saya tuh ingin menyampaikan untuk bicara tentang masalah jodoh. Hal yang paling mendasar untuk kita siap dalam menerima ataupun bertemu dengan jodoh kita, yaitu adalah mental. Mental dulu. Siap nggak mental kita untuk berpasangan dengan jodoh kita? Ya. Bisa jadi kita siap tapi belum punya mental. Karena ketika saat berumah tangga, mental itu penting. Bagaimana nanti jadi, itu kan statusnya sudah jadi suami ya. Ya, suami istri ya. Suami istri, bukan lagi orang yang
bukan lagi orang yang teman. minta-minta sama orang tuanya, minta jajan, terus merengek sama orang tuanya kalau dia gak dikasih permen gitu. Jadi ini dia udah mau jadi suami statusnya, mentalnya harus jadi seorang suami, jangan mental seperti anak-anak gitu. Jadi ketika saat aduh kemana jodohku berangan-angan dan yang lain sebagainya, tapi kalau tidak punya mental, nah, itu karam tuh rumah tangga. Gitu kan? Mental harus siap, terus juga kedewasaan harus siap, visi misi harus matang gitu. Kalau perempuan tambah lagi wawasannya antara sumur, dapur dan kasur gitu. Sumur, dapur dan kasur. Iya, itulah istilah yang disebutkan oleh Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab puas terhadap layanan istrinya dari 3 hal itu. Sumurnya, bagaimana dia mencuci pakaiannya, membersihkan semua hal-hal yang tidak dijamah oleh seorang pemimpin keluarga, bersih semuanya, rumahnya, dapurnya, bagaimana cara memasakkan makanannya, menyuguhkan keinginan suami, terus kasurnya bagaimana dirapihkan dan bagaimana berkhidmat kepada suami. Umar bin Khattab itu ketika saat nada tinggi istrinya itu nggak beliau ngelawan tuh, kalau kemampuannya untuk membantah itu kuat. Tapi karena memikir siapa yang mencucikan bajuku, memberikan makan untuk anak istriku, memberikan makan untuk diriku dan istri, anak-anak gitu. Terus siapa yang melayaniku ketika saat aku istirahat di dalam ranjang gitu. Nah ini yang menjadikan ini betul jasanya luar biasa. Nah kalau perempuan nggak punya mental itu nggak bakalan ada ketenangan di dalam rumah tangga. Jadi bingung ini teh jodoh apa enggak gitu ya. Jodoh itu jangan dianggap sepele. Artinya kita mencari jodoh, kita beranggapan jodoh kita kemana, terus pengennya halusinasi kita jodoh kita seperti ini seperti itu. Tapi kita belum siap. Hal-hal yang disiapkan, hal-hal yang akan terjadi oleh seorang perempuan ketika saat dipinang menjadi istri. Begitu pun laki-laki juga sama gitu. Jangan sampai ketika saat nikah bingung mau ngapain. Masa di rumah main Mobile Legends terus kan malu gitu. Terus main catur terus di rumah, terus ngeronda aja di rumah. Nah ini harus ada izah, dan kalau laki-laki itu ada qawam. Pemimpin dari perempuan yang kemudian ini menjadikan sebuah eksistensi perjodohan dan juga eksistensi keluarga seorang muslim. Masya Allah. Jadi memang banyak yang harus dipersiapkan. Betul. Ya, jodoh itu bukan sekedar nyari jodohnya, tapi persiapannya. Dan saya juga ingatkan, bukan hanya sebatas untuk melampiaskan nafsu. Jadi ketika saat melihat si laki-laki dan perempuan karena tertarik cantik dan juga gantengnya, yang kemudian dia hidup hanya karena cantik dan gantengnya, itu gak akan memuaskan hati kita dan kita tidak akan menjadi orang yang bahagia, tenang. Tuh dengerin tuh. Iya. Karena kan Allah sudah menstandarkan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah gak pandang tuh kaya dan juga harta, kaya dan juga fisiknya. Gak pandang tuh Allah ganteng kah, mau jelek kah, mau cantik kah, mau buruk kah, mau kaya, mau miskin, Allah gak pandang. Walakinallaha yanzuru ila qulubukum wa a'malukum. Allah pandang di antara kita itu kualitas hati dan juga perbuatannya. Jadi kalau seandainya kita melewati kaidah yang telah Nabi SAW sampaikan dan Allah inginkan, maka ada baiknya teman-teman berpikir lagi deh sejauh mana memperbaiki diri untuk kesiapan jalan dari aturan agama kita. Baiknya itu harus cari agama yang sekufu supaya kita betul-betul jalannya tuh enak. Jadi ketika saat menemui jodoh tuh nggak mudah baper, nggak mudah bucin gitu. Bucinnya tuh juga betul-betul totalitas kepada si perempuan atau sama si laki-laki. Habis harta terus gak bisa ada lagi kata cinta. Waduh, gitu. Bahaya ya. Meninggalkan. Udah tidak glowing lagi. Iya. Ditinggalkan gitu. Sudah tidak badannya keker lagi ditinggalkan. Itulah. Makanya sayang sekali kalau seandainya pendek usia perjodohan itu. Makanya harus disiapkan, memperbaiki, memantaskan diri itu penting. Betul. Jangan sampai ketika saat kita
ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya. Aduh, itu teh sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh sampai ke ambeien. BAB nggak lancar lagi, Aduh, BAB nggak lancar, itu hidung mambat, mata belekan, aduh. Jadi memang kedua belah pihak yang memang mencari jodoh atau mencari pasangan yang halal memang harus benar-benar digali lagi ilmunya, Betul. dipersiapkan baik hati dan perbuatannya. Iya. Gitu. Ya, teman-teman gitu. Waduh, luar biasa nih Ustadz. Ternyata jodoh itu bukan perkara sembarang ya. Bukan perkara sepele, Sepele ya. bukan perkara remeh, temeh, dan bukan perkara yang kecil. Gitu. Ya jangan memperkecil juga, artinya ya kita santuy lah Santuy gitu lah ya. tapi Sik sambil memperbaiki diri Nah. gitu. Jangan sampai kita justru malah terlampau memperbaiki diri, umur sudah tua nggak ada yang mau nanti. Ya, iya. Jadi jangan, ya itu bener. Jangan terlalu asik juga dengan memperbaiki diri terus. Saya perbaiki dirinya, tapi lupa jodoh nih ya. Tapi kalau memang sudah ada jodoh ya jodoh. Nah, jodoh aja gitu. Begitu teman-teman, brother and sister Villa. Jadi Betul. pentingnya bagaimana kita bisa mencari jodoh dengan benar. Hmm. Gitu. Kalau kita bisa sandingkan, mungkin yang dimaksud dengan jodoh adalah pasangan yang halal. Tadi di sini ya yang kita bahas gitu ya. Walaupun jodoh-jodoh yang juga ada ya, misalnya ini saya jodoh dengan Ustadz, misalnya partner ini jodoh berarti kan. Betul. Kalau nggak jodoh mah kita nggak akan gini ya. Iya, kita pasti berantem Terus gitu kan. jambak-jambak aja. Dan saya kalah. Saya dibanding terus. saya nggak berani melawan ulama bahaya saya nanti. Dagingnya beracun. Beracun, aduh ya Allah ya Rabbi. Teman-teman, kayaknya asik sekali ya apa yang kita bicarakan ini tentang jodoh ini. Dan kayaknya waktu itu nggak akan cukup walaupun hanya sejam 2 jam ngobrol tentang jodoh tadi. Oh iya. Mau ada part selanjutnya? Nanti kita bahas lagi tentang jodoh dan mungkin nanti kita kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya. Kita ambil dan kita terima pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang jodoh atau pasangan kita yang halal ya. Baik, teman-teman. Kayaknya mah ya itu sih, jangan terlalu lama lah kita mah Ustaz ya. Karena lama-lama juga bosan nanti. Iya. Nanti kalau lama kita undang Deddy Kobuser aja ya. Nah, close itu. the door. Baik teman-teman, terima kasih. Kita tutup ya kegiatan kita tutup talk ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih semuanya. Jangan lupa di like, di share dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.